Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita mengisi absen dulu yuk di link yang sudah ibu kirim ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Anak-anak, sebelumnya yuk kita perhatikan terlebih dahulu percakapan yang ada pada gambar tersebut. Nih, di sini ada Siti. Menarik sekali puisi itu ya, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Ya, tetapi sama dengan karangan, puisi juga dapat bercerita tentang apa saja, tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik. Mau tahu kan cara pertumbuhan kupu-kupu? Yuk kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Nah, anak-anak, kupu-kupu ini berawalnya dari apa sih? Ini gambar apa ya, Bu? Nah, ayo, kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong, itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, sekarang kita pelajari ya daur hidup kupu-kupu. Nah, kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Jadi, bentuk awalan dari hewan tersebut sampai bentuk dewasanya itu mengalami perubahan bentuk. Itu disebut dengan metamorfosis. Nah, di sini kupu-kupu itu metamorfosisnya bagaimana sih? Nah, berikut ini metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Nah, yang kedua, telur kupu-kupu. Nah, telur ini berada di daun dan menempel di daun-daun tersebut, seperti pada gambar nomor 2. Nah, selanjutnya, telur menetes mengeluarkan larva atau ulat. Bisa anak-anak lihat ya pada gambar nomor 3. Lalu yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Lalu yang kelima ada kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, disitulah akan keluar kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini akan berubah menjadi dewasa, lalu akan meneteskan telurnya lagi di daun-daun tersebut. Lalu telur di daun itu akan menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong dan akan menjadi kupu-kupu. Terus begitu seterusnya ya anak-anak, itulah yang disebut daur hidup atau siklus hidup. Nah, sekarang anak-anak, ini ada siklus belalang. Belalang ini siklusnya hidupnya berbeda dengan kupu-kupu. Nah, berikut ini metamorfosis pada belalang. Yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Nah, yang kedua, telur belalang. Yang ketiga ada nimfa tak bersayap. Nimfa itu apa, Bu? Nah, nimfa itu hewan kecil. Nah, berarti hewan kecil yang tidak bersayap. Nah, bisa dilihat pada gambar nomor 3 ya anak-anak. Nah, dan nimfa ini akan tumbuh menjadi dewasa, menjadi imago atau belalang dewasa. Nimfanya akan mempunyai sayap dan jadi imago. Nah, ketika betina menjadi dewasa, ia akan bertelur lagi, bertelur lagi, bertelur lagi. Begitu seterusnya. Itulah yang disebut dengan siklus atau daur hidup. Nah, selanjutnya ada perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Nah, yang pertama, kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang merupakan hewan yang mengalami
metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua ada metamorfosis sempurna, terjadi perubahan bentuk tubuh yang drastis. Sementara perubahan pada metamorfosis tidak sempurna tidak jauh berbeda. Yang ketiga ada daur hidup, kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapnya. Yang keempat ada sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Nah, Ibu mempunyai contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Nah, di sini ada katak, nyamuk, lalat, kumbang, dan semut. Nah, anak-anak bisa juga melihat metamorfosis dari hewan-hewan tersebut ya. Nah, ada juga contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna seperti jangkrik, kecoa, capung, dan rayap. Sekian pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.